Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah rumah dan bengkel terbakar di kota Jayapura. Antisipasi gempa susulan, BPBD dirikan tenda darurat di halaman rumah sakit. Antisipasi serangan kelompok bersenjata Kodam 17 Cendrawasih siagakan 230 tentara pengamanan bandara di 12 kabupaten. Kebakaran menghanguskan satu mes dan sebuah bengkel di Jalan Tanjung Ria Deplat, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Api pertama kali muncul dari salah satu mes toko yang kemudian merambat dengan cepat dan membakar mes lain serta bengkel. Warga berusaha membantu memadamkan api, namun api terus membesar. 2 mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kota Jayapura dan mobil water cannon milik Polda Papua dikerahkan untuk membantu pemadaman. Kurang lebih 1 jam kemudian, api berhasil dipadamkan. 4 kakak, sementara waktu untuk 4 kakak. Tidak ada korban jiwa, hanya korban material yang ada di bangunan tersebut. Sudah ada penyebab? Penyebabnya belum ada, karena kita harus nanti diidentifikasi dulu. Setelah nanti pendinginan dari pemadam kebakaran, ABC Polda dan Polresta, setelah selesai baru nanti olah TKP, diidentifikasi sebabnya apa. Apa kendaraan yang bantu? Untuk kendaraan nih ABC Polda 2, Polresta 1, ada 3 ya? 3, ABC ada 3, kebakaran ada 2. Nanti beberapa suplai yang langsung mengisi ke pemadam kebakaran ataupun ke ABC, biar ABC dan pemadam kebakaran tidak bergerak. Ada 3 unit mondar mandir mereka. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun banyak barang-barang berharga yang tidak bisa diselamatkan, sehingga kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Guna mengantisipasi gempa susulan yang masih terjadi di Jayapura, RSUD bersama BPBD membangun 2 tenda darurat di halaman rumah sakit. Tenda darurat ini khusus diperuntukkan bagi pasien anak-anak apabila terjadi gempa susulan. Gempa bermagnitudo 5,2 yang mengguncang kota Jayapura pada Selasa lalu menyebabkan warga Jayapura mengungsi, termasuk pasien di RSUD Jayapura. Mereka harus dievakuasi ke halaman rumah sakit. Wali Kota Jayapura meninjau langsung pasien yang sementara waktu dibaringkan di tenda darurat RSUD Jayapura. Franz berharap rumah sakit tetap melayani pasien dalam kondisi apapun bila gempa susulan terjadi. Nah, dengan kejadian itu ternyata menunjukkan bahwa belum ada, sampai hari ini belum ada tren untuk menunjukkan penurunan. Tetapi bisa sewaktu-waktu muncul. Karena itu masyarakat tetap waspada, siaga atas situasi yang tidak menentu, karena ini bencana gempa ya, kita tidak bisa prediksi. Lalu yang berikut juga saya juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi, terpengaruh dengan berbagai isu, terutama isu mengenai masalah tsunami dan lain sebagainya. Percayalah kepada informasi yang resmi oleh dinas institusi resmi, dari BMKG. Di situ sudah ada syarat-syarat kalau mau tsunami. Misalnya gempa itu di atas 6,5 skala Richter. Lalu penurunan air laut pun juga seperti yang sekarang ini, dia cepat sekali dia turunnya, drastis. Kecepatannya jauh melebihi kecepatan ikan. Berarti lebih sangat cepat sekali. Sehingga ada tanda-tanda itu, lalu ada bunyi sirene dan lain sebagainya. Jadi sepanjang itu belum gejala ataupun fenomena terjadi, maka itu aman dari tsunami.
Menurut data Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, wilayah 5 Jayapura hingga Kamis kemarin telah terjadi 321 gempa bumi yang mengguncang Jayapura dan sekitarnya. 39 diantaranya dirasakan masyarakat. Wali kota juga meminta masyarakat dan petugas medis tidak perlu panik yang berlebihan dan tetap waspada. Dari Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Sekitar 60 kapal nelayan yang sedang mencari ikan di Laut Arafura, Papua Selatan, selama lebih dari 2 minggu terjebak cuaca buruk di laut, akhirnya berhasil memasuki dermaga perikanan samudra. Kapal nelayan mencari perlindungan akibat cuaca buruk yang menyebabkan gelombang tinggi di laut. Sejumlah nelayan mengatakan mereka sudah lebih dari 2 bulan berada di tengah laut untuk mencari ikan, namun tiba-tiba cuaca buruk melanda yang menyebabkan ombak tinggi hingga 4 meter disertai hujan dan angin kencang. Mereka ketakutan dan berusaha menyelamatkan diri dengan bergerak memasuki dermaga perikanan Merauke. Ini ada berapa kapal ini semalam masuk ini, Mat? Sudah berapa kapal tadi malam ini masuk karena terjebak di laut. Oh, berapa lama di laut? Sudah hampir 2 bulan, tapi kebanyakan berlindung karena gelombang besar. Gelombang besar ya? Ya, gelombang besar tidak mencari karena tidak mencari, terpaksa masuk. Jadi tadi malam baru sempat masuk ini? Ya, baru sempat masuk. Baru sempat masuk ya? Iya. Jadi sementara tidak melaut dulu ya? Tidak lah dulu. Nah, nganggur-nganggur dulu, tunggu cuaca dulu. Kenapa, Mat? Tunggu cuaca dulu. Yang bagus ya? Ya, yang bagus. Baru keluar. Sambil tunggu izin. Jadi tadinya itu mau masuk tapi terjebak ombak besar Ya, gitu ya? Terjebak. 80-an kapal ya, Pak? Ya, sekitar 80-an lah. Yohanes, ini kapal tadi malam baru masuk ya? Iya. Ada berapa banyak? 80-an ya? Ada sekitar 80-an. Itu kenapa sampai bisa masuk itu? Ombak di laut. Ombak di laut? Iya. Terjebak di laut situ? Iya. Oh, baru berlindung di mana? Di pulau mana situ? Pinggir saja. Ada berapa lama di luar situ? Ada berapa? Ada 2 minggu? 2 minggu sudah. 2 minggu ya? Iya. Ini tadi malam baru masuk semua ini ya? Di mana baru masuk semua. Kapan rencana berangkat? Belum ada? Belum ada. Belum ada izin ya? Iya. Oh. Hingga saat ini cuaca buruk dengan gelombang laut tinggi masih terjadi dan pihak otoritas yang berwenang belum mengizinkan para nelayan melaut hingga cuaca kembali membaik. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kodam 17 Cendrawasih menyiapkan 230 personel Satuan Tugas Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat TNI Angkatan Udara untuk mengamankan bandara di wilayah pegunungan Papua dari ancaman kelompok separatis teroris. TNI telah menempatkan anggota Kopasgat di 12 bandara dan lapangan terbang yang tersebar di beberapa kabupaten, diantaranya Intan Jaya, Nduga, Yahukimo, Pegunungan Bintang, dan Kabupaten Puncak. 8 bandara yang sementara masih kita anggap bandara-bandara ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya sebagai sarana transportasi. Jadi tidak hanya digunakan oleh aparat TNI dalam melaksanakan TNI Polri dalam melaksanakan tugas, tapi kita juga prioritaskan bandara-bandara dalam rangka mendukung kebutuhan masyarakat. Berarti ini hanya untuk di Provinsi Papua aja ya? Maksudnya di Papua ya, Korem 172. Ada bandaranya ada 8, posnya ada 12. Mungkin ada penekanan terkait bandara-bandara yang dianggap sangat rawan gitu. Ya, karena pengalaman kemarin kan di Gwirok itu ya, alhamdulillah dengan dibukanya Gwirok bandaranya sekarang kan pengungsian sudah kembali. Ya, kemudian ada beberapa titik-titik lain seperti di Tanjaya, di Pegunungan Bintang, ya, di Puncak, ya. Kemudian di Duga juga ini termasuk yang rawan ya, kemarin sempat dibakar di pos yang dekat dengan bandara itu. Nah, kita berharap nanti ke depan kita akan lebih aktif lagi dalam melaksanakan kegiatan pengamanan tersebut sehingga bandara ini memang benar-benar safety. Kalau enggak nanti pilotnya nggak mau mendarat di situ, nggak mau angkut masyarakat. Maijen Mustafa juga meminta seluruh personel Kopasgat agar selalu bersinergi dengan pemerintah daerah maupun satuan lain di mana mereka bertugas sehingga tidak terjadi gesekan di lapangan. Ia menegaskan apabila terdapat permasalahan segera dilaporkan kepada komandan satuan untuk diambil tindakan secara cepat dan tepat. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Dapat mengisyaratkan pasukan upacara.